Zakat mal diperuntukkan hanya untuk 8 golongan. Tidak bisa keluar dari 8 ini. Sementara sedekah bebas dikasih kepada siapapun. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Di Indonesia biasa digabung fakir miskin, sebenarnya berbeda. Yang kedua miskin. Miskin ini adalah kategorinya orang yang punya pendapatan tapi pas-pasan atau bahkan kurang. Masuk dalamnya adalah pegawai. Misal gaji dia 2 juta, kebutuhan rumahnya 2,5 juta. Atau 2 juta misalnya. Pas-pasan selalu tiap bulan habis, ngepres. Maka orang ini berhak terima zakat walaupun punya kerjaan, walaupun punya ijazah. Ini kategori miskin. Kemudian yang ketiga adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang-orang yang masuk Islam tetapi memang belum pernah terpandu kepada ajaran Islam. Jadi walaupun dia sudah 5 tahun masuk Islam, tapi dia tidak pernah ada yang pandu Islam, tidak pernah dapat informasi tentang Islam. Hanya misalnya dia suka saja Islam lalu dia syahadat, dia tidak punya fasilitas, tinggal di suatu tempat yang terpencil misalnya, maka tetap dihitung mu'allaf tuh. Dan tidak dihitung mu'allaf sebaliknya kalau ada orang yang sudah baca Quran, sudah tahu Islam seperti para pendeta dan pastor, kemudian mereka betul-betul masuk Islam dengan keyakinan dan begitu pindah ke Islam, dia bisa menjadi ustadz karena dia sudah hafal Al-Quran banyak, dia sudah banyak hafal hadis Nabi, sudah tahu sejarah-sejarah. Kemarin di acara tablik akbar kita di Senayan, waktu saya sama Dr. Bilal Pips dipartnerkan dan judulnya Why Islam yang Masya Allah hadir sekian ribu orang, maka saya sempat tidak sengaja mengatakan kepada panitia, coba iklanin siapapun yang mau syahadat. Siapa tahu ada di sini yang hadir non muslim. Subhanallah, panitia sempat angkat suara dan ternyata betul ada non muslim. Dan ada satu non muslim yang syahadat di tangan saya kemarin itu. Pada saat jamaah sudah bubar dan saya tanya dia, kenapa dia mau masuk Islam? Ternyata dia sudah faham Islam luar biasa orang ini. Dia udah sering dengar ceramah saya. Dia udah sering membaca sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Dia tahu siapa itu sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia udah sering baca Al-Quran, sudah mulai menghafal beberapa ayatnya. Tapi masih belum syahadat. Jadi dia kalau masuk Islam, itu bukan seperti orang awam lagi. Dan dia betul-betul mau masuk Islam karena hatinya. Maka begitu dia syahadat, sudah tidak dihitung mu'allaf orang ini. Mu'allaf itu orang yang hatinya masih bimbang. Bisa saja pindah setiap saat. Yang keempat, amil zakat. Lembaga zakat kah, individu kah, dia punya hak mengambil dari zakat itu. Tapi tentu maksimal 1/8. Jadi kalau misalnya antum buka lembaga seperti Badan Zakat, apalah namanya sekarang, banyak lembaga-lembaga LSM sosial yang mengumpulkan zakat-zakat masyarakat atau individu mengumpulkan zakat-zakat, maka dia boleh mengambil sebagai amil zakat maksimal 1/8 untuk bayar pegawainya, bayar listrik kantor dan seterusnya, itu dibolehkan. Itu yang keempat, amil zakatnya. Yang kelima adalah orang yang terputus jalan atau ibnu sabil. Yang keenam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu sabil ini tentu kalau ada orang musafir dari Surabaya ke Jakarta, mungkin dirampok tengah jalan, kehilangan semua bekalnya, dompetnya hilang, KTP-nya hilang, semua hilang, mau balik nggak ada duit. Ini semua boleh. Masuk dalam Ibnu Sabil adalah orang-orang yang kehilangan sama sekali apa yang dia miliki, kemudian dia pindah kota. Hijrah, ingin mulai mencari kerja, misalnya datang ke Jakarta mengadu nasib, dia ingin mencari rezeki, maka dia termasuk Ibnu Sabil. Yang keberapa itu? Hah? Ada yang 4, ada yang 6, yang mana nih? Tadi yang keberapa nih terakhir? Yang kelima. Baru nanti yang keenam nih. Ini sudah makan belum tadi? Puasa kali tadi, Masya Allah. Sekarang baru yang keenam. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk perang. Istilah dalam hadis fisabilillah. Di sini ulama berbeda pendapat, tapi yang paling kuat adalah jihad di jalan Allah. Ada sebagian kecil ulama tapi pendapatnya marjuh. Marjuh itu dinomor duakan. Yang mengatakan makna fisabilillah adalah semua kegiatan di jalan Allah, termasuk bangun masjid, termasuk bangun rumah anak yatim, cetak Al-Quran,
cetak buku-buku agama, masuk di dalamnya. Tapi ini pendapat yang dinomor duakan oleh para ulama, karena makna yang paling kuat fisabilillah adalah jihad di jalan Allah. Jadi antum boleh kumpulin zakat untuk bantu Palestina, bantu Syria, itu dari zakat mal, dari zakat mal, gitu kan? Itu dibolehkan. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Siapa yang ketujuh nih? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Orang terlilit utang. Ahsant. Gharim. Orang terlilit utang boleh menerima zakat. Walaupun tadinya dia miliarder, tiba-tiba bangkrut. Ada saudara antum pernah usaha, ternyata terlilit utang, bangkrut, dijual, disita semua usahanya. Sekarang tidak punya apa-apa, boleh terima zakat. Yang kedelapan, siapa yang tahu? Hah? Jangan takut bicara, nggak apa-apa. Siapa yang tahu? Hah? Fakir, miskin, sudah dua. Siapa tadi yang ketiga? Mu'allaf. Terus amil zakat. Terus ibnu sabil. Terus jihad. Terus terlilit utang. Yang kedelapan? Hah? Pembebasan budak. Yang kedelapan, pembebasan budak. Musafir nggak dapat. Enak benar musafir dapat zakat. Kalau gitu setiap safar dia bisa nagih orang tuh, saya musafir kasih zakat. Pembebasan budak. Jadi ini 8 golongan yang bisa menerima zakat. Sebagian ulama menarik zakat fitrah masuk juga kepada 8 golongan itu. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini khusus untuk zakat mal saja, harta, gitu kan? Penerimanya adalah zakat ini. Baik, ada orang-orang yang tidak terima zakat. Jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Seperti ayah, ibu, nenek, kakek, ini jalur ke atas semua tidak terima zakat karena ini kewajiban antum. Jalur langsung ke bawah, anak, cucu, cicit ini nggak boleh terima zakat, mereka kewajiban. Tapi jalur ke samping, saudara, saudari, paman, tante, ponakan, semua boleh, nggak ada masalah. Jadi ini cara mengaplikasikan zakat mal itu. Kemudian zakat mal ini pada saat dikumpulkan oleh sebuah lembaga dan orang yang muzakkinya sudah memberikan zakat itu, berarti dia sudah memenuhi syarat. Tinggal amil zakatnya. Kata ulama kalau dia sebuah lembaga dan zakat mal memang sangat banyak dikumpulin sama dia dan memang dia jujur lagi mengatur strategi untuk membagikan kepada orang yang tepat, maka boleh zakat mal itu tersimpan di rekening mereka. Tapi pada saat ditemukan ada orang yang perlu, nggak boleh ditunda. Jadi hati-hati teman-teman sekalian yang punya lembaga zakat, jangan karena zakat kita kumpul-kumpulin akhirnya menumpuk sampai miliaran di rekening, lalu di sebelah kiri kanan kita orang miskin banyak. Ini nggak boleh. Dari mana hak antum ini? Nggak boleh itu. Alasannya dikelola dulu, nggak boleh. Dana zakat mal tidak boleh dikelola menjadi bisnis selama masih ada yang membutuhkannya. Yang boleh fatwa ulama dikelola menjadi bisnis kalau lembaga zakat mal memiliki zakat mal yang melimpah dan memang sudah tidak ada yang menerimanya, sehingga zakat itu daripada dia terdiam di rekening maka diinvestasikan, dan itu fatwa ulama dibolehkan. Saya kasih contoh di Saudi. Zakat mal itu diberikan sama sedekah, dibangunkan building terdiri dari apartemen. Kalau di Saudi itu biasanya buildingnya nggak besar, terdiri misalnya dari 4 lantai, 5 lantai, maksimal 10 lantai biasanya, atau mungkin lebih ya. Di setiap lantai itu ada 4 apartemen yang disewakan, apartemen kosongan disewain. Karena memang orang di Saudi umumnya tinggal di apartemen, maka ada banyak orang yang sewa. Setahun 20.000 real, 30.000 real, 50, 60 juta. Masuk semua itu ke dana zakat. Jadi dana zakat orang ini supaya tidak habis, diinvestasikan ke bangunan. Itu dibolehkan. Tapi dengan syarat memang orang-orang penerimanya sudah tidak ada. Atau sudah dibagi, memang masih banyak lebihnya. Maka boleh. Dan juga harusnya di sebuah usaha yang pasti.
Jadi bukan ditebak secara individu, tidak, memang dipelajari, ada timnya, baru kemudian semuanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bermain-main di masalah zakat ini, karena ini harta yang dititipkan dan ini hak wajibnya makhluk yang harus diberikan kepada mereka yang susah gitu. Tinggal masalah bagaimana kalau saya punya zakat mal 10 juta. Ada 10 orang miskin. Mana lebih afdal? Saya membagi sejuta untuk masing-masing 10 orang itu, atau saya berikan kepada satu orang, yang satu orang ini berhenti menjadi penerima zakat, maka lebih afdal berikan kepada satu orang. Misal ada orang, dari 10 orang itu ternyata orangnya punya potensi, kita lihat orangnya punya jiwa bisnis misalnya, dia punya utang 2-3 juta, baiklah kita berikan 10 juta itu, 3 juta dibayarin utangnya, 7 juta dijadikan modal. Bukan mustahil tahun depan dia jadi muzaki, bukan lagi mustahik. Dia mengeluarkan zakat dan bukan lagi orang penerima, gitu kan? Maka itu jauh lebih baik. Tetapi kalau antum ragu orang ini bisa jalanin nggak, jujur nggak, kita nggak tahu, maka dibagi aja seperti tadi, masing-masing orang dikasih. Tapi intinya boleh. Bahkan kalau tiap tahun kita target memperbaiki keadaan satu orang itu sangat luar biasa. 10 tahun bisa 10 orang yang baik. Kadang-kadang subhanallah ada orang yang jujur tuh. Saya pernah temukan seorang ibu yang menghubungi saya kemudian minta, Ustadz ini keadaan saya begini, saya janda, saya punya anak berapa orang dan saya butuh bantuan. Baik, kami alokasikan dari yayasan sekian setiap bulan dikasih sesuai dengan kadar yang ada pada saat itu. Dalam kemudian dia hubungin saya mungkin sekitar 4-5 bulan, dia bilang, Ustadz, daripada Ustadz membantu saya dengan cara seperti ini, lebih baik Ustadz modali. Dari situ saya terinspirasi, tadinya saya tidak terpikir untuk itu. Terus saya tanya, ibu yang bisa apa? Dia bilang, saya bisa jual nasi uduk, Ustaz. Kira-kira ibu butuh modal berapa? Sekitar 500.000 modal untuk perputaran nasi uduk itu. Tapi mungkin supaya lebih baik harus ada gerobaknya, Ustaz. Baiklah kalau begitu. Saya suruh orang yayasan untuk cari tempat pembuatan gerobak dan kita temukan sekitar mungkin 2 juta rupiah gerobak itu. Jadilah gerobak tersebut kita berikan dengan modal 500.000, 2,5 juta. Masya Allah, setelah itu nggak pernah minta, berhenti minta lagi. Ini jauh lebih baik nih. Kita perbaiki keadaan orang yang susah, gitu kan? Perbaiki keadaan orang susah. Tapi yang jelas, garis bawahi teman-teman sekalian, jangan pernah menahan zakat selama masih ada orang yang membutuhkannya.